Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sesuai dengan asta cita pemerintahan Merah Putih saat ini, yang mana untuk terus meningkatkan kualitas dari lapangan pekerjaan dan juga mendorong para wirausaha. Nah, tentunya wirausaha harus terus berinovasi dan terus kreatif. Dan tentunya di tangan-tangan para kreatif dari para wirausaha ini, sebuah jarum dan benang sederhana dapat menjadi sebuah karya yang bernilai tinggi dan berkualitas tentunya. Namun dari semua itu tentunya ada sebuah perjuangan dan bentuk pelestarian dari para pelaku UMKM ini. Bersama kita akan mengikuti kegiatan dari para pelaku UMKM ini. Ayo ikuti terus perjalanan saya. Pesisir selatan Sumatera Barat dengan keindahan alam berpadu dengan kearifan lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Disinilah seni dan budaya Minangkabau menemukan wujudnya, salah satunya melalui sulaman bayang dengan aplikasi Timbul, sebuah warisan tradisional yang kini menjadi kebanggaan daerah. Nah, pemirsa, saat ini saya telah berada di salah satu pelaku usaha ekonomi kreatif yang ada di daerah Kabupaten Pesisir Selatan, tepatnya di Sulaman Gus Fitri, yang mana pelaku usaha UMKM ini menerapkan metode sulaman bayangan dengan aplikasi Timbul khas Pesisir Selatan. Yuk kita lihat bersama. Assalamualaikum. Di tengah ketenangan kampung ini, seorang perempuan tangguh, Gus Fitri, melanjutkan jejak keluarganya dalam menjaga dan mengembangkan seni sulaman bayang yang telah memasuki generasi ketiga. Kalau dulu kan sulaman bayangan ya, sekarang jadi aplikasi yang sulaman bayangan itu seperti ini. Kita membayang, kita proses pemakaiannya membayang seperti ini, membayang. Setelah itu kita bikin inovasi baru. Kita tonjolkan ke depan, itu yang dinamakan aplikasi, diwarnai. Kalau untuk bajunya juga seperti ini, aplikasikan ke batik dan ke bahan lain yang polos. Gus Fitri memulai usaha sulaman bayang ini dari warisan turun-temurun keluarga, yang dahulu hanya diaplikasikan pada mukena yang sekarang sudah pada semua jenis pakaian wanita. Saat ini dengan dedikasi dan kerja keras usahanya berkembang hingga memiliki 40 karyawan yang kompeten dan terampil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo ibu-ibu. Wah. Nah pemirsa, ini merupakan salah satu proses dari pembuatan sulaman bayang. Betul ibu-ibu ya? Iya. Ya, nah ini ibu sedang buat apa ini? Ini lagi melukis. Lalu yang ini? Ini menggunting nanti. Nah, nanti setelah digunting kemana lagi tuh Bu? Ditempel ke dasar. Ke dasar. Nanti ditempelin ke sini. Oh, oke. Tempel ke sini. Ya. Lalu dijahit seperti di sini iya. Bu ya? Oh, oke, luar biasa. Ini pengerjaannya berapa lama Ibu? Melukisnya sehari nggak sampai lah. Nggak sampai sehari ya. Kalau satu baju ya. Kalau untuk satu baju sehari. Ya paling kalau bajunya tuh satu minggu lah. Satu minggu jadinya selesai. Dan jahit. Ya, terima kasih ibu-ibu ya, sambil bekerja. Iya. Maaf saya mengganggu ya. Iya. Pertama, persiapan kain dan desain. Kain pilihan seperti katun atau sutra disiapkan dan desain motif digambar secara manual atau menggunakan pola cetak. Kain yang ada polanya digunting dan ditempelkan pada kain yang akan disulam. Yang kedua, penyulaman dasar. Kain mulai disulam dengan benang pilihan, membentuk dasar motif yang sudah digambar. Yang ketiga, aplikasi Timbul untuk menciptakan efek timbul. Bahan tambahan seperti kain tebal disisipkan di antara lapisan kain. Yang terakhir, setelah motif selesai, kain diperiksa untuk memastikan tidak ada cacat, lalu dirapikan dan dipoles agar hasilnya sempurna.
Alhamdulillah untuk pembinaan banyak ya. Ada dari Pemda, ada yang juga dari BUMN, swasta. Seperti juga ada dari Bank Indonesia juga ada. Bank-bank lain juga ada, Bank Nagari, Bank BRI lainnya. Kita pilihnya saring ya, maksudnya yang terbaik kita ambil. Dan ibu-ibu rumah tangga yang mengerjakannya. Kendala yang kita hadapi itu promosi, SDM pengrajin ya, itu sih intinya. Gus Fitri juga menggabungkan metode pemasaran offline dan online untuk memperluas jangkauan produknya, seperti mengikuti sebuah pameran kerajinan tingkat lokal hingga nasional yang tentunya dapat menjalin kerjasama dengan tokoh oleh-oleh khas Minang dan galeri seni. Melalui dunia digital yang berkembang saat ini, Gus Fitri memanfaatkan media sosial yang dapat dilihat pada gusf32i483@gmail.com serta melakukan penjualan melalui platform e-commerce. Strategi pemasaran ini pernah diajarkan kepada Gus Fitri melalui program pelatihan usaha yang membekalinya dengan keterampilan manajemen penjualan dan digital marketing. Harapan kedepannya maju ya, otomatis bagian pemasarannya lebih maju, SDM-nya juga lebih maju, bisa dikenal di luar lagi, di luar negeri, bisa ekspor ke luar negeri. Berbekal pengalaman dan inovasi, Gus Fitri berhasil menjadikan Sulaman Bayang tidak hanya sebagai tradisi, tetapi juga peluang ekonomi yang memberdayakan masyarakat sekitar. Sulaman Bayang dengan aplikasi Timbul adalah cerita tentang ketekunan, kreativitas, dan cinta terhadap budaya. Dari tangan Gus Fitri dan para pengrajin, keindahan warisan ini terus hidup, menghiasi masa kini dan menginspirasi masa depan. Dan itu dia pemirsa perjalanan saya di salah satu usaha ekonomi kreatif Sulaman Bayangan dan aplikasi Timbul Gus Fitri yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Dari kisahnya kita sama-sama belajar bahwa usaha sekecil apapun memiliki nilai yang besar jika dikerjakan dengan tekad dan kreativitas. Dengan mencintai produk lokal, meningkatkan perekonomian nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.